Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini, kita fokus ke satu pertandingan yang baru aja bikin deg-degan nih. Iya, pertandingan Timnas Indonesia lawan Arab Saudi ya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Betul. Anda sudah kumpulin banyak berita nih, ada Liputan 6, Detik.com, Jatim Times, TV One News, Bola.com, Kompas.com juga. Masing-masing punya sudut pandang sendiri ya kayaknya. Iya, lumayan beragam sih laporannya. Nah, jadi misi kita sekarang, mari kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebetulnya yang bikin kita kalah tipis 2-3 kemarin? Faktor-faktor kuncinya ya. Iya, terus gimana reaksi publik, media, dan ya yang paling penting, nasib kita gimana nih ke depannya di kualifikasi. Semua kita coba rangkum dari sumber-sumber ini. Oke, siap. Pertandingan di Jeddah itu kan penuh drama banget ya, ada 3 penalti loh. Iya, 3 penalti, 5 gol. Terus ada kartu merah juga buat tuan rumah di akhir, skornya tipis 2-3, tapi rasanya banyak banget cerita di baliknya ya. Betul, banyak detail kecil yang mungkin menentukan. Oke deh, mari kita mulai telusuri lebih dalam. Kita mulai dari rangkuman singkat dulu kali ya, biar semua kebayang lagi pertandingannya. Kamis dini hari kemarin kan, 9 Oktober 2025. Iya, di King Abdullah Sports City, Jeddah. Hasil akhirnya, 2-3, kita kalah tipis. 2 gol kita dari Kevin Dix ya, dua-duanya penalti. Betul, menit 11 sama menit 88. Sementara gol Arab Saudi itu dari Wahab Saleh, menit 17. Terus Firas Alburekan 2 gol, menit 36 penalti juga, sama menit 62. Iya, lengkapnya gitu. Ini kan laga pembuka grup B ya, di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, zona Asia. Krusial banget sebetulnya. Jadi hasil ini langsung bikin kita di posisi bawah ya. Iya, kita jadi juru kunci sementara, belum ada poin. Arab Saudi langsung mimpin dengan 3 poin. Mengingat grup ini cuma 3 tim, kita, Arab Saudi, sama Irak, wah tiap poin itu berharga banget. Wah, iya juga ya. Jadi langkah awalnya langsung berat gini. Banget. Kekalahan pertama ini bikin jalan jadi lebih terjal. Nah, itu dia. Kalahnya nyesek, apalagi kita sempat unggul duluan kan lewat penalti Dix di awal. Iya, menit 11 itu. Sempat optimis banget pasti. Rasanya pas itu, wah bisa nih. Tapi kok, akhirnya malah kalah ya. Sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini kan menyoroti beberapa alasan penting. Apa aja tuh yang paling kelihatan? Ada beberapa faktor sih yang kayaknya saling terkait gitu. Kalau dari Liputan 6 mereka rangkum ada 4 poin penting. Oke, apa aja tuh? Yang pertama, dan ini mungkin yang paling nyesek rasanya, itu gol balasan cepat dari lawan. Kita kan start bagus banget tuh, unggul 1-0 menit 11, iya, cepet ya. Tapi keunggulannya itu cuma bertahan sekitar 6 menit doang. Menit 17, Arab Saudi udah nyamain 1-1 lewat Wahab Saleh. Wah, 6 menit, itu cepet banget ya di level internasional gini. Pasti ngaruh ke mental pemain juga itu. Tepat sekali, momentum yang baru dibangun, kayak langsung ambiar gitu. Kapten Jai Idzes aja dikutip bilang, setelah unggul 1-0, kami terlalu cepat memberikan mereka kesempatan mencetak gol. Jadi kayak ada kehilangan fokus gitu ya? Bisa jadi, atau mungkin susah mempertahankan intensitas setelah unggul. Nah, ini makin parah pas Arab Saudi balik unggul 2-1 lewat penalti Alburaikan menit 36. Jadi babak pertama selesai kita udah ketinggalan ya? Faktor kedua, ini soal strategi Arab Saudi yang sering nembak dari luar kotak penalti. Analisis bilang, pertahanan kita yang dijaga Dix sama Itzes itu sebetulnya lumayan rapat di dalam kotak penalti. Oh iya? Jadi mereka susah masuk gitu? Nah iya, ini maksa pemain kreatif mereka kayak Salem Al-Dawsari itu buat cari cara lain. Ya akhirnya mereka banyak coba nembak dari jauh. Dan ternyata, lumayan efektif strateginya. Efektif maksudnya golnya dari situ? Iya, gol pertama Wahab Saleh itu kan tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti. Gagal diantisipasi Martin Paes. Oh iya, yang itu ya? Terus gol ketiga Alburaikan di babak kedua itu juga awalnya dari tendangan jarak jauh Musab Al-Juwair yang ditepis Paes, tapi bola muntahnya disambar Alburaikan. Wah, jadi 2 gol mereka ada unsur tendangan jauhnya ya? Ya bahkan ada satu lagi tendangan jauh Soleh Abul Syamat yang kena mistar gawang. Jadi kelihatan mereka punya solusi kalau pertahanan kita rapat di dalam. Terus faktor ketiga, ini mungkin nyambung ke gol balasan cepat tadi, yaitu adanya banyak ruang kosong antar lini. Ini malah diakui langsung sama pelatih Patrick Kluivert pas konferensi pers. Oh, Kluivert ngomong sendiri. Ya, dia bilang, kami tidak bertahan dengan baik di antara lini. Nah, ini artinya ada celah antara bek sama gelandang kita. Dan para winger lawan mendapat terlalu banyak ruang.
Wah, itu pengakuan yang cukup terbuka ya dari pelatih. Berarti ada masalah di struktur pertahanan kita dong ya? Bisa jadi begitu. Kluivert juga nambahin setelah unggul, timnya susah nemuin lagi bentuk permainan dan kebobolan gol yang menurut dia terlalu mudah. Ini kayaknya nunjukin ada masalah organisasi, terutama pas transisi atau pas ditekan balik. Ruang kosong antar lini itu emang bahaya banget ya? Bahaya. Itu ngasih kesempatan Arab Saudi buat bangun serangan lebih enak. Nah, yang keempat, ini soal efektivitas permainan. Meskipun katanya Arab Saudi mainnya nggak bagus-bagus amat, Oh gitu ya? Nggak istimewa? iya, beberapa pengamat bilang gitu, tapi mereka lebih efektif aja manfaatin peluang. Statistik dari FOTMOB yang dikutip Liputan 6 lumayan nunjukin ini. Gimana tuh statistiknya? Arab Saudi nembak 17 kali 10 on target, dan 10 tembakan itu dari dalam kotak penalti. Bandingin sama kita cuma 10 tembakan 5 on target. Jauh juga ya jumlah peluang berbahayanya? Iya, artinya mereka lebih sering bikin peluang matang dan lebih klinis aja di depan gawang. Oke, 4 poin tadi dari Liputan 6 ya. Terus, sumber dari Detikcom kan juga nyorot momen lain di babak pertama soal penalti kedua Arab Saudi itu. Iya, pelanggaran Yakob Sayuri ya, menit 34. Betul. Yang akhirnya wasit lihat VAR itu kan. Itu jelas momen krusial banget sebelum turun minum ya. Iya, itu momen kunci yang bikin Arab Saudi balik unggul 2-1. Lepas dari debat pelanggaran atau enggak, gol itu pasti ngasih keuntungan psikologis gede buat mereka masuk babak kedua. Oke, jadi jelas ya ada masalah di lapangan soal respons, ruang kosong, efektivitas. Tapi nih, di luar analisis teknis itu, kok kayaknya sorotan paling tajam malah ke pelatih ya? Ke Patrick Kluivert. Nah, ini dia yang menarik. Iya kan? Padahal sebelum tanding, kayaknya banyak yang was-was soal wasit. Takut dikerjain gitu. Tapi kok habis laga, fokusnya malah geser ke pelatih. Detikcom sama Detik Sport bahas ini kan ya? Bener banget. Ini pergeseran narasi yang lumayan kelihatan. Di medsos, kayak yang dirangkum Detikcom, banyak banget netizen yang kecewa sama pilihan taktik Kluivert. Apa tuh yang paling dikritik? Salah satu yang paling sering disebut itu keputusannya nggak main pakai formasi 3 bek tengah. Padahal kan banyak yang anggap itu udah pakemnya kita. Mungkin Rido, Itzes, Hubner gitu ya. Oh, formasi yang dianggap udah solid sebelumnya ya? Iya, Kluivert malah milih 4-2-3-1, duet bek tengahnya Itzes, Dix. Terus pilihan pemain tengahnya juga kan jadi sorotan? Tepat. Duet gelandang bertahannya Joey Plupesi sama Mark Klok. Nah, ini juga banyak dikritik. Pengamat bola, Bungkus Naeni, di Detik Sport malah bilang game plan ini blunder. Wah, blunder. Keras juga ya istilahnya. Kenapa tuh dianggap blunder? Menurut Bungkus, duet Plupesi Klok ini kelihatannya sering kalah duel dan kurang padu nutup ruang di tengah, terutama di babak pertama. Akibatnya ya Arab Saudi jadi lebih enak ngontrol lini tengah, keseimbangan tim kita jadi goyah katanya. Masuk akal sih kalau lini tengah kalah duel ya. Pengaruhnya gede pasti. Banget. Aliran bola ke depan susah, pertahanan jadi lebih kebuka juga. Selain itu, Bungkus juga kritik Kluivert yang dianggap agak lambat ngerespon pas kita ketinggalan 1-2. Lambat gimana maksudnya? Permainan kita di awal babak kedua itu dianggap gitu-gitu aja, monoton, kurang kreativitas buat bongkar pertahanan mereka. Pergantian pemain baru dilakuin setelah kita kebobolan gol ketiga menit 62. Oh, setelah gol ketiga baru ganti pemain. Siapa yang masuk? Oleh Romeni sama Tom Hay. Nah, meskipun setelah mereka masuk ada sedikit perbaikan, permainan lebih seimbang, serangan lebih ada arahnya. Tapi ya itu tadi. Udah kebobolan 3 ya? Iya, gol ketiga udah masuk, terus waktunya juga udah makin mepet. Jadi ada anggapan, coba kalau gantinya lebih cepat mungkin beda ceritanya. Pantesan sampai muncul kutipan netizen yang viral di Detikcom itu ya. Yang dikhawatirin wasit, yang bikin ulah Patrick. Atau dikerjain wasit, check up. Dikerjain Patrick, cek. Nah, itu dia. Bener-bener nunjukin gimana persepsi publik bisa balik 180 derajat. Khawatir soal wasit sebelum laga, malah jadi evaluasi kritis ke pelatih setelahnya. Nah, ngomongin soal wasit nih. Anda tadi kan nyebut soal kekhawatiran awal itu. Ini nyambung ke cerita unik berikutnya. Karena ternyata wasitnya Ahmad Al-Ali dari Kuwait itu malah punya cerita sendiri ya. Iya, ini subplot yang menarik banget. Sumber dari Jatim Times kan ngebahas ini. Gimana dia yang awalnya diraguin, malah dipuji. Gimana tuh ceritanya? Ini memang unik. Jadi sebelum tanding, pas tahu wasitnya Ahmad Al-Ali,
Memang banyak yang khawatir. Ada semacam, ya mungkin stereotype atau pengalaman lalu lah kalau wasit Timur Tengah kadang dianggap kurang netral kalau mimpin tim Arab lawan tim luar. Apalagi dia punya rekam jejak sama kita kan. Nah itu dia, dia kan yang mimpin pas kita kalah 0-4 dari Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Keputusannya waktu itu banyak dikritik, jadi ya wajar kalau awalnya ada ragu-ragu. Tapi di lapangan kemarin beda banget ya jadinya. Justru itu, di laga lawan Arab Saudi ini, Ahmad Ali tampilnya, wah beda banget. Malah banjir pujian dari netizen kita. Dipuji gimana? Dinilai profesional banget, tegas, dan yang paling penting, adil. Bayangin aja dia ngasih 3 penalti dalam satu laga dan 2 diantaranya buat kita, tim tamu. 2 penalti buat tim tamu di Jeddah. Wah, itu berani banget sih. Berani dan objektif banget kan? Apalagi mainnya di kandang Arab Saudi. Selain penalti, apalagi yang bikin dia dipuji? Tegasnya itu, dia nggak ragu keluarin kartu. Total ada 6 kartu kuning, terus 1 kartu merah langsung buat pemain Arab Saudi, Muhammad Kano, di ujung laga. Oh iya, ada kartu merah ya? Ada. Terus 1 official tim Arab Saudi juga diusir karena protes keras. Insiden kartu merah Kano ini juga lumayan dramatis. Kata bola.com, Kano ini baru masuk menit 89. Baru masuk. Iya. Menit 90+3, dia dapat kuning pertama karena ngulur waktu pas mau lemparan ke dalam. Terus dia nggak terima, protes keras ke wasit. Langsung dikasih kuning kedua sama wasit, artinya merah kan? Astaga. Jadi dia main cuma sekitar 4 menit dong. Efektifnya segitu, singkat banget. Terus gimana reaksi netizen ke wasitnya ini? Kan biasanya kalau kalah, wasit jadi sasaran. Nah ini lucunya, akun Instagram pribadinya Ahmad Al-Ali, @akalali, itu katanya langsung diserbu netizen Indonesia, tapi bukan dihujat. Malah diapain? Malah dibanjiri ucapan terima kasih sama respek. Banyak yang muji kepemimpinannya, bilang adil, tegas. Ada yang bilang dia salah satu wasit terbaik di Timur Tengah. Wah, luar biasa ya pembalikan persepsinya. Iya, luar biasa. Ini nunjukin supporter kita itu bisa banget ngehargain fair play dan kepemimpinan yang adil, biarpun timnasnya kalah. Pelajaran bagus sih ini ya. Objektivitas di lapangan itu dihargai banget ternyata. Lepas dari hasil akhir, dinamika yang sehat lah ya. Oke, kita geser dikit nih. Gimana kalau pandangan dari media luar? Media Arab Saudi sendiri atau mungkin negara tetangga. Ada sorotan khusus nggak ke laga ini? Ada. Dari TV One News ngutip media Arab Saudi, Ariyadiyah. Tapi menariknya, fokus mereka agak beda nih. Beda gimana? Mereka nggak terlalu dalam bahas taktik atau jalannya laga. Malah lebih nyorot komposisi skuad kita. Judul laporannya aja lumayan nyelekit. 11 pemain Belanda berhadapan dengan Green Falcons. Waduh, fokusnya ke pemain keturunan atau naturalisasi gitu ya? Mereka ngutip Date Transfermarkt, bilang 8 dari 11 starter kita itu rekan senegara sang pelatih, Kluivert. Maksudnya ya pemain yang punya darah atau paspor Belanda. Jadi ya berita mereka lebih ke situ, ke asal-usul pemain kita. Kira-kira kenapa ya framingnya gitu? Cuma fakta aja atau ada maksud lain? Susah nebak motifnya sih, bisa jadi cara mereka ngelihat pertandingan aja, mungkin mau nunjukin kekuatan asing di tim kita, atau ya sekedar nyajiin fakta demografis skuad yang emang unik. Bisa jadi juga cerminan gimana mereka ngelihat perkembangan timnas kita sekarang. Oke, kalau media lain gimana? Belanda mungkin? Atau Malaysia? Media Belanda ya jelas ngeliput ya, kan pelatihnya legenda mereka. Bola.com sama TV One News nyebut umumnya mereka laporin kalau 2 gol kita nggak cukup. Terus kekalahan ini bikin jalan ke Piala Dunia makin susah. Wajar sih ya. Perhatian ke bola Indonesia di ASEAN masih tinggi lah. Oke, jadi kita udah bahas analisis kalahnya, sorotan ke pelatih, drama wasit, sampai pandangan media luar. Sekarang nih pertanyaan pamungkasnya. Habis kalah gini, gimana sebetulnya peluang kita lolos ke Piala Dunia 2026? Nah ini dia, Kompas.com sama Liputan 6 kan coba bikin petanya ya. Masih ada mbak sih harapannya? Harapan itu secara matematis sih masih ada, Anda tahu. Tapi ya jalannya jelas, jadi lebih nanjak dan ribet. Kuncinya di mana sekarang? 100% sekarang. Kuncinya di pertandingan terakhir grup B, lawan Irak. Itu hari Minggu dini hari nanti, 12 Oktober, main di Jeddah juga. Statusnya udah pasti, wajib menang. Wajib menang ya, harga mati. Harga mati. Kemenangan lawan Irak itu buat jaga asa lolos, minimal ya lewat jalur playoff. Oke, kalau kita menang lawan Irak, apa bisa langsung lolos otomatis jadi juara grup?
Nah, itu belum tentu. Buat jadi juara grup, skenarionya sekarang berat banget. Pertama, yaitu tadi wajib menang lawan Irak. Kalau bisa sih menang besar, buat benerin selisih gol kita yang sekarang -1. Oke, menang besar. Terus? Kedua, nasib kita juga masih bergantung banget sama hasil laga terakhir di grup ini, yaitu Arab Saudi lawan Irak. Itu mainnya 3 hari setelah kita lawan Irak. Oh, jadi kita main duluan ya? Iya, skenario paling bagusnya gini. Kita menang gede lawan Irak, terus Arab Saudi kalah atau minimal seri lawan Irak. Kalau ini kejadian, bisa jadi 3 tim, kita, Saudi, Irak, poinnya sama-sama 3. Nah, nentuin juara grupnya nanti pakai selisih gol total. Wah, rumit juga ya. Butuh hoki juga dong. Banget. Tapi kalau Arab Saudi menang lagi lawan Irak, ya udah, wassalam harapan kita lolos otomatis juara grup. Oke. Jadi juara grup tipis banget ya kemungkinannya. Kalau jalur lain gimana? Playoff gitu? Nah, ini jalur yang mungkin lebih realistis, meskipun ya tetap nggak gampang. Kalau kita bisa jadi runner-up grup B. Misalnya kita menang lawan Irak, terus hasil Saudi versus Irak nguntungin kita jadi posisi 2 gitu ya? Betul, kita akan masuk ke babak playoff Asia. Di sini, runner-up grup B ketemu runner-up grup A. Kandidat kuat dari grup A itu kayaknya antara Qatar, UAE, atau Oman. Mainnya gimana tuh playoff Asia? Dua leg, kandang-tandang. Jadwalnya sih November 2025 nanti. Kalau menang playoff Asia ini langsung ke Piala Dunia? Belum juga. Jalurnya panjang ini. Waduh, belum lagi. Terus gimana lagi? Pemenang playoff Asia ini mesti tanding lagi di babak playoff antar konfederasi. Lawannya nanti wakil dari zona CONCACAF, Amerika Utara, Tengah, Karibia, atau OFC, Oseania. Nah, pertandingan inilah yang rebutan satu tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Ya ampun, panjang banget ya jalurnya, berlapis-lapis gitu. Iya, makanya tingkat kesulitannya makin tinggi. Tapi ya itu, kesempatan masih ada, belum tertutup sama sekali. Artinya laga lawan Irak nanti itu benar-benar jadi penentu awal ya. Biarpun Irak juga kuat kan peringkat 58 dunia. Betul sekali. Laga lawan Irak ini gerbang pertama yang harus kita lewatin. Irak memang tim kuat, tapi rekor pertemuan kita belakangan ini nggak jelek-jelek amat kok. Oh iya? Kita pernah nahan imbang mereka 1-1 di kualifikasi sebelumnya. Tim U23 kita malah pernah menang 2-0 lawan mereka di Piala Asia U23 2024 kemarin. Wah, iya juga ya. Ada modal positif berarti. Ada. Jadi secara potensi menang itu bukan hal mustahil. Asal ya itu tadi, tim bisa belajar cepat dari kesalahan lawan Arab Saudi, strateginya pas, terus pemainnya tampil habis-habisan di lapangan. Sip lah. Jadi kesimpulannya, pintu belum ketutup rapat, tapi tantangannya makin gede. Laga lawan Irak akhir pekan ini jadi pertaruhan krusial banget. Krusial, fokus total, evaluasi mendalam, eksekusi strategi yang pas di lapangan. Itu kuncinya. Pembahasan yang kaya banget ya, dan mendalam soal perjalanan timnas kita di laga pembuka putaran keempat ini. Kita udah kupas banyak lapisan cerita nih. Mulai dari analisis teknis kenapa kalah. Ya, terus pergeseran sorotan dari wasit ke pelatih, kisah wasit yang nggak terduga itu, Pandangan media luar sampai hitung-hitungan peluang ke Piala Dunia. Lengkap ya? lengkap. Kekalahan memang selalu bikin kecewa sih ya, apalagi laga sepenting ini. Pasti, tapi ya selalu ada pelajaran lah yang bisa diambil. Fokus tim dan kita semua sekarang harus ke laga penentuan lawan Irak itu. Evaluasi taktik, benahin organisasi main, kesiapan mental pemain, itu yang paling penting sekarang ya. Betul, itu yang akan nentuin nasib kita. Cerita wasit Ahmad Al-Ali itu juga jadi pengingat menarik sih, tentang dinamika sepak bola level atas yang kadang nggak terduga. Iya, betul banget. Oke, terima kasih Anda sudah menyimak telaah mendalam kita kali ini. Sebelum kita tutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan lebih jauh. Nyambung sama yang kita bahas tadi. Apa tuh pertanyaannya? Melihat gimana media asing nyorot komposisi pemain keturunan kita, terus gimana publik kita ngerespons tajam pilihan taktik pelatih yang juga dari Belanda. Menurut Anda nih, seberapa besar sih sebetulnya pengaruh identitas dan filosofi main warisan Belanda di timnas kita sekarang? Dan apakah pendekatan ini udah jadi yang paling pas dan berkelanjutan buat jawab tantangan lawan-lawan kuat di Asia? Pertanyaan menarik itu. Menarik kan? Buat jadi bahan pemikiran kita bareng-bareng. Sampai jumpa di sesi telaah mendalam berikutnya ya.